Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore maupun malam, kapanpun teman-teman menonton video ini dan dimanapun teman-teman Anda berada. Sekarang untuk video yang kedua ini, kami akan membahas hukum Newton 1, mungkin secara umum, dan materi turunan yang terkait dengan hukum Newton 1. Biasanya ada beberapa materi yang akan terkait seperti itu. Untuk hukum Newton 1 sendiri itu bunyinya jika resultan gaya yang terjadi pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Jadi ya ketika kamu tetap duduk ya tetap duduk, nggak ada gaya apapun dari temanmu mungkin mendorong dirimu. Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi ya ketika kamu berlari dengan kecepatan konstan ya tetap berlari dengan kecepatan konstan, kecuali ada temanmu yang menyenggol dirimu. Jadinya dirimu mengerem terus misalkan jadinya jatuh, misalnya seperti itu. Nah, mungkin untuk hukum Newton 1 penerapannya cukup banyak ya. Yaitu tadi yang sudah aku contohin, lari ataupun diam, duduk diam, ataupun ketika di dalam bis gitu. Untuk materi turunannya yaitu kita mention yang cukup riskan, yaitu materi resultan gaya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ya sudah kelas 11 dan kelas 12 mungkin agak lupa terkait materi resultan gaya, mungkin bisa di review juga sekalian, dimana misalkan ada soal seperti ini kan, biasanya 60 derajat, ini 60 derajat, ini 5 Newton, ini 2 Newton. Nah, bentuk-bentuk soal-soal resultan gaya kan seperti ini salah satunya. Nanti juga tetap ada bentuk-bentuk lain dari soal-soal resultan gaya seperti itu. Ya, selanjutnya untuk menyelesaikan ini soal terkait resultan gaya, kita langsung ke soal dan pembahasan saja ya, karena ya terbatas waktunya dan teman-teman mungkin juga sibuk, banyak tugas juga dari sekolah, sehingga menggunakan video pembelajaran seperti ini. Jadi untuk materi fisika hukum Newton yang akan disampaikan ini akan berupa video semua ya. Jadi ini video kedua, terus nanti ada mungkin barangkali 3 atau 4 video berikutnya untuk materi selanjutnya seperti itu. Nah, ini untuk materi resultan gaya yang ini khusus biasanya kasus sebuah partikel yang dikenai gaya 5 Newton dan 2 Newton dan ada sudutnya seperti ini, itu memiliki beberapa cara. Salah satunya ada yang pakai seperti aturan cos, yang 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 dikali 5 dikali cos ini, cos sudutnya ini 120. Atau ada juga yang menggunakan ini sigma f x atau sigma fy. Ya, untuk yang aturan cos mungkin nanti yang seperti ini tadi, yang 5 kuadrat itu nanti diakar itu jadi langsung jadi resultan gayanya, karena menggunakan aturan cos mungkin untuk sebagian dari teman-teman lebih mudah, tapi saya di sini akan membahas bukan yang aturan cos. Kita menggunakan yang namanya mungkin bisa dibilang adalah cara biasa atau cara konvensional atau cara manual seperti itu. Mengapa kok perlu juga kalian untuk mengetahui cara manualnya? Karena mungkin untuk aturan cos itu ya benar itu cara cepat, tapi
nanti ada probabilitas untuk salah di bagian tadi yang plus 2 dikali 5 cos 120. Nah kan di sini kan ada probabilitas untuk salah ya. Nah, mungkin dari sebagian kalian mungkin menghitungnya terlalu cepat. Pada akhirnya saya menggunakan aturan atau cara yang konvensional seperti menggunakan sigma fx maupun fy. Jadi menghitung masing-masing dari komponen ya, seperti itu. Nah kita di sini mencoba akan menghitung komponen yang sumbu Y terlebih dahulu, yaitu yang 5 Newton, dimana komponen sumbu Y yang pertama Fy1 F atau F1Y, mungkin biar lebih mudah teman-teman. F1Y yaitu 5 dikali sin 60. Lah mas kok langsung tiba-tiba sin 60? Nah ini kan karena ini F1Y, dimana F1 yang diproyeksikan terhadap sumbu Y, sehingga yang kita cari kan sebenarnya kan yang ini kan. Nah kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y berarti kan besar ini kan. Nah untuk mengetahui besar ini kan kita anggap ini adalah depan ya, berarti ya depan sudut 60 derajat ya. Nah sin 60 itu kan konsepnya sin atau konsep trigonometri ya, depan per miring kan, depan per miring. Nah miringnya di sini kan besarnya ini 5 Newton 5. Jadi sin 60 sama dengan depan per miringnya 5 begitu. Sehingga untuk mencari depan itu tinggal sin 5 kali sin 60 seperti itu. Ini sehingga nilainya adalah 5/2 akar 3, karena sin 60 itu setengah akar 3. Ini materi trigonometri, mungkin bisa dilihat kembali, dibuka matematikanya juga seperti itu. Untuk yang satunya yaitu F2Y, kan ini kan ada 2 gaya kan, berarti otomatis kan ada F2Y. F2Y nya itu berarti ini kan ke bawah kan, nanti arahnya ke bawah, berarti nanti F1Y dikurangi F2Y karena saling melawan begitu. Terus sehingga ini 2 dikali sin 60 untuk F2Y besar, berarti 2 dikali setengah akar 3, jadi akar 3. Terus sehingga sigma FY nya berarti F1Y min F2Y begitu. F1Y tadi 5/2 akar 3, terus ini min akar 3, berarti 5/2 dikurangi 1, berarti 2,5 dikurangi 1 berarti 1,5, berarti 3/2 akar 3 ton. Nah ini baru sigma FY. Untuk sigma Fx, karena ini semua ke kanan, berarti kan tinggal dijumlah ya, berarti ya sigma Fx bisa langsung 5 dikali cos 60 ditambah 2 dikali cos 60, dimana cos 60 itu setengah, berarti ini 5/2 ditambah 2 dikali setengah 1, berarti 5/2 tambah 1 berarti 3,5 atau 3,5 Newton atau 7/2 seperti itu. Sehingga resultan gayanya ya ini yang Fx tadi ini kuadrat ditambah Fy nya ini tadi kuadrat dibagi 2 seperti itu. Hasilnya juga sama, nanti akan muncul hasil yang sama. Ya, melanjutkan yang tadi di mana Fx-nya itu sebesar 3,5 ya, dan Fy-nya itu sebesar 3/2 akar 3 Newton. Nah, sekarang soalnya diganti, jika ada F3 super
supaya jadi F3-nya itu ke sini. Ini juga nilainya 60 derajat. Ini F3 tuh ya. Jika ada F3 supaya setimbang F3-nya berapa besarnya. Nah, di sini karena kita sudah tahu nih fx-nya ke kanan, karena ini 2 ini kalau diproyeksikan ke sumbu X nanti arahnya ke sana, maupun yang 5 Newton ini kalau diproyeksikan ke dalam sumbu X juga arahnya ke kanan, jadi menghasilkan 3,5 ini tadi. Kemudian kalau yang FY itu tadi sudah diproyeksikan ke dalam sumbu Y, jadi saling mengurangi ya. Kalau ini F1, ini yang F1, ini yang F2, jadi F1 dikurangi F2 itu saling mengurangi, dan ternyata masih ada FY sebesar 3/2 akar 3, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan itu nilai F3 yang memiliki sudut 60 derajat seperti ini ya. Sehingga otomatis kalau F3-nya seperti itu, otomatis ada F3Y maupun F3X sebagai komponen dari F3, komponen gaya dari F3. Jadi F3Y itu adalah komponen gaya atau komponen nilai F3 dalam sumbu Y. Kalau F3X itu adalah komponen gaya F3 terhadap sumbu X, seperti itu ya. Sehingga dari hasil ini tadi 3,5 sama 3/2 akar 3 tadi, kita mendapati bahwa nilai F3X itu harus melawan nilai F3X. Jadi ini ada nilai F3X itu harus melawan si Fx ini yang ke kanan semua, karena yang ditanyakan supaya si partikel ini setimbang ini tadi. Nah, sehingga agar setimbang otomatis harus mengurangi nilai Fx yang tadi telah ditemukan tadi yang 3,5. Sehingga untuk nilai F3X itu min 3,5 Newton. Mengapa negatif? Karena negatif ini menyatakan arahnya ke kiri. Arah ke kiri. Begitu untuk yang F3X. Untuk yang F3Y sama. Seperti tadi, kita sudah mendapatkan nilai FY-nya dari resultan kedua gaya ini tadi, yaitu 3/2 akar 3 yang arahnya ke atas. Otomatis nilai F3Y atau F3, komponen F3 dalam sumbu Y itu ya tinggal nilainya sama, cuman berlawanan aja, jadinya min 3/2 akar 3 Newton ke bawah, seperti itu. Sehingga untuk nilai F3 itu adalah resultan dari dua ini, F3X kuadrat ditambah F3Y kuadrat, seperti itu. Nah, nanti ketemu nilainya berapa Newton, seperti itu. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri. Begitu untuk variasi soal yang seperti ini, yang berbentuk sebuah partikel terhadap pergerakan terhadap sumbu X, sumbu Y, seperti ini.